Halo guys, kembali lagi di channel ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi matematika. Nah, sebelumnya kita harus tahu apa sih limit itu. Limit adalah menggambarkan perilaku suatu fungsi saat variabel mendekati nilai tertentu. Jadi limit ini adalah penggambaran yang mendekati suatu nilai tertentu, digunakan untuk mempelajari kekontinuan, turunan, dan integral. Notasi dan makna limit. Nah, secara umum notasi limit itu dapat kita tulis dengan limit x. X ini di bawah ya teman-teman. X ini kita tuliskan di bawah limit. X mendekati, ini tanda panah ke kanan, ini kita baca mendekati A untuk fx. Fx ini sebagai fungsi fx. Artinya nilai dari fungsi fx saat x mendekati dengan A. Bisa dari kiri x mendekati A pangkat negatif. Jadi kalau dari kiri itu pangkatnya menjadi negatif, atau dari kanan X mendekati A pangkat positif. Jadi kalau dari kanan itu pangkatnya jadi positif ya teman-teman. Lanjut, limit dari kiri dan kanan. Limit dari kiri itu bisa kita tulis dengan limit X mendekati A pangkat negatif untuk fungsi fx. Limit dari kanan, limit X mendekati A pangkat positif untuk fungsi fx. Limit ada jika keduanya sama. Selanjutnya itu ada limit fungsi aljabar. Contoh, limit x mendekati 3 untuk nilai 2x kuadrat min 5x ditambah dengan 1. Nah, jadi ini kita substitusikan nilai x-nya ini menjadi 3. Kenapa? Karena limit x ini mendekati dengan 3. Jadi kita ganti atau kita substitusikan nilai x ini menjadi 3. Jadi 2x kuadrat yang awalnya 2x kuadrat ini kita ubah menjadi 2 dikalikan dengan 3 kuadrat dikurang dengan 5x ini menjadi 5 dikalikan dengan 3. X-nya kita ubah menjadi 3 ditambah dengan 1 sama dengan itu 4. Ini kita jumlahkan seperti biasa ya teman-teman, sama dengan 4. Selanjutnya adalah limit tak tentu dan faktorisasi. Contoh, limit x mendekati 2 untuk x kuadrat min 4 dibagi dengan x min 2 sama dengan x min 2 x plus 2. Nah, ini x kuadrat min 4 ini kita faktorkan ya teman-teman. Ingat, jika limitnya itu x kuadrat itu kan ada sifat limit itu ada sifatnya yang memfaktorkan. Jadi kita faktorkan dulu x min 2 jadi x plus 2 dibagi x min 2. Nah, x min 2 dengan x min 2, x min 2 dibagi dengan x min 2 ini kan sama teman-teman, kita bisa coret saja. Jadi tinggal x plus 2. Jadi hanya tersisa x plus 2. Nah, hasilnya adalah 4. Kenapa? Karena x ini, nilainya x ini kita ganti dengan limit yang mendekatinya. Limit yang mendekatinya itu berapa? Yaitu nilainya 2. Jadi 2 ditambah dengan 2 hasilnya 4. Nah, selanjutnya adalah limit tak tentu dan perkalian sekawan. Contoh, limit x sama dengan 4. Untuk akar x min 2 sama dengan dibagi dengan x min 4. Kita kalikan sekawan menjadi 1 dibagi akar x plus 2. Jadi kita kalikan dengan akar sekawan itu akar x plus 2 ya teman-teman. Jadi hasilnya itu ada 1/4. Selanjutnya yaitu limit saat x mendekati tak hingga. Contoh, limit x tak hingga untuk x kuadrat ditambah 5x dibagi dengan 2x kuadrat min x sama dengan 3 min 2. Kita gunakan pangkatnya tertinggi. Pangkatnya tertinggi berapa? Yaitu x kuadrat. Lanjut, yaitu limit trigonometri dasar. Rumusnya adalah limit x mendekati 0 untuk sin x dibagi dengan x sama dengan 1. Limit x mendekati 0 untuk tan x dibagi dengan x sama dengan 1. Contohnya, limit x mendekati 0 untuk sin 2x dibagi dengan x sama dengan 2. Lanjut, yaitu limit pecahan tak hingga dibagi dengan tak hingga atau tak hingga per tak hingga. Contoh, limit x
mendekati tak hingga untuk x plus 1 dibagi dengan x kuadrat ditambah dengan 2 sama dengan 0. Gunakan pembagian dengan pangkat tertinggi. Jadi kita gunakan pembagiannya itu dengan pangkat tertinggi. Selanjutnya itu ada sifat-sifat dari limit. Nah, sifat yang pertama adalah limit jumlah sama dengan jumlah limit. Sifat kedua adalah limit selisih sama dengan selisih limit. Sifat ketiga adalah limit perkalian sama dengan hasil kali limit. Sifat yang keempat yaitu limit pembagian atau bisa disebut penyebut itu tidak sama dengan 0. Jadi penyebutnya itu tidak sama dengan 0. Nah, contoh kombinasi soalnya dari limit yang kita sudah bahas, yaitu contohnya limit x mendekati 1 untuk x kuadrat min 1 per x min 1 sama dengan x min 1 x plus 1. Jadi kita faktorkan dulu dibagi dengan x min 1 sama dengan x plus 1 sama dengan 2. Oke teman-teman, dapat disimpulkan dari materi yang sudah saya bahas adalah limit adalah dasar dari kalkulus. Jadi limit ini adalah dasar dan awalan dari kalkulus. Nah, penting untuk memahami kekontinuan, turunan, dan integral, karena itu merupakan pondasi dasar untuk lanjut kalkulus. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup untuk video kali ini. Terima kasih dan maaf atas kekurangannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.